7 buku yang mengubah hidup saya. Hai, buku adalah jendela ilmu. Iya, buku, masih buku, bukan film, YouTube, atau les-lesan. Di video ini, saya akan memberikan daftar buku-buku favorit yang mengubah hidup, perspektif, dan cara pandang saya. Buku-buku yang saya baca berulang kali karena isinya yang bagus banget. Saya akan share 7 judul buku yang mengubah hidup saya beserta sinopsis ringkasnya masing-masing sebagai referensi bagi teman-teman yang juga tertarik ingin membacanya. Mari kita mulai. Atomic Habits, James Clear. Bagaimana perubahan kecil mampu memberikan dampak yang besar. Atomic Habits adalah buku tentang habit atau kebiasaan yang paling saya rekomendasikan di antara banyak buku sejenis. Ditulis dengan sangat apik, rapi, dan sistematis. Buku ini menawarkan solusi untuk mengubah hasil akhir dan mengubah hidup kita hanya melalui hal-hal kecil yang mudah untuk dilakukan. Salah satu quote paling penting dari buku ini adalah, ancaman terbesar untuk sukses bukanlah kegagalan, melainkan rasa bosan. Yang berarti kita boleh saja gagal, tapi tidak boleh bosan. Dalam hal ini, bosan melakukan hal yang sama berulang-ulang, bosan menjalani kebiasaan-kebiasaan kecil setiap waktu. Habits atau kebiasaan, menurut James Clear, adalah produk yang dihasilkan dari kebiasaan sehari-hari, bukan perubahan yang hanya berlangsung sekali. Kita mendapatkan hasil dari apa yang kita ulangi. Jika kamu merasa perlu untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk, serta ingin meningkatkan kualitas hidup dari apa yang kamu kerjakan setiap hari, maka kamu harus membaca buku ini. Buku Atomic Habits sudah tersedia dalam edisi bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya juga sudah pernah mereview buku ini melalui podcast saya. Kamu dapat mendengarkannya melalui link di deskripsi atau melalui cards di atas. Contagious, Jonah Berger. Contagious mengupas tentang apa saja yang viral, bagaimana sebuah hal dapat menjadi viral, penjelasan ilmiah di belakangnya, dan bagaimana kita juga dapat menciptakannya. Di dalam buku, kita akan belajar jika konten viral itu ada rumusnya, ada penciptanya, ada orang-orang yang berada di baliknya. 6 kunci utama akan dibahas panjang lebar di dalam buku yang disebut sebagai steps, meliputi social currency, mata uang sosial, trigger, pemicu, emotion, emosi, public, umum, practical value, nilai praktis, story, cerita. Ini adalah salah satu buku marketing tentang virality terbaik yang pernah ditulis. Kabar baiknya, buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Give and Take, Adam Grant. Give and Take membahas tentang memberi. Ini barangkali adalah versi Amerika dari kekuatan berbagi, tangan di atas, atau sedekah yang dikemas dalam berbagai contoh dan penjelasan yang mendetil. Buku ini ditulis oleh Adam Grant, salah satu penulis dengan latar belakang akademisi terbaik di dunia, penulis favorit saya. Give and Take menjelaskan dengan sangat baik mengapa memberi itu tidak membuat miskin, tetapi malah membuat seseorang menjadi sukses. Lebih daripada itu, kita dapat menemukan bukti-bukti dan penjelasan rinci bagaimana pola tersebut selalu terjadi di dunia nyata yang ada di sekitar kita, bukan hanya sebagai doktrin atau mitos yang menggelikan. Give and Take akan mengubah cara pandangmu tentang memberi, peduli, dan mekanisme hutang budi secara lebih luas. Salah satu kutipan paling menarik yang ada di dalam buku ini adalah, ukuran sebenarnya dari seseorang adalah cara ia memperlakukan orang yang sama sekali tidak bermanfaat baginya. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan harus kamu baca. The Intelligent Investor, Benjamin Graham. Buku investasi klasik terbaik, ditulis oleh gurunya Warren Buffett. The Intelligent Investor bersama dengan buku Security Analysis yang juga ditulis oleh Ben Graham akan memberikan wawasan penuh tentang investasi yang harus dibaca oleh setiap investor sebelum mulai berinvestasi. The Intelligent Investor adalah buku paling tebal dari daftar ini yang terdiri lebih dari 700 halaman. Buku ini saya habiskan pelan-pelan hampir selama 1 bulan lamanya dan masih sering saya ulangi sampai hari ini. Saya merekomendasikan setiap pebisnis, terlebih investor, untuk membaca buku ini yang sudah tersedia dalam bahasa Indonesia. No More Mr. Nice Guys, Robert A. Glover. Tidak perlu saya ceritakan panjang-panjang
Buku No More Mr. Nice Guys sudah saya ulas panjang lebar di podcast saya sebelumnya. No More Mr. Nice Guys adalah buku yang sungguh mengubah hidup saya sebagai seorang penyintas nice guy yang tidak menyadarinya selama puluhan tahun. Jika ingin mendengar reviewnya, silakan langsung lihat video melalui cards atau link di deskripsi. Predictably Irrational, Dan Ariely. Jika kamu sedang mencari buku psikologi marketing terbaik, maka bacalah Predictably Irrational dari Dan Ariely. Buku ini akan membahas hal-hal yang membuat sebuah keputusan diambil, bukan berdasarkan logika atau rasio, melainkan berdasarkan hal-hal yang tidak rasional yang ternyata dapat diprediksi. Ada banyak sekali video di channel saya yang terinspirasi dari buku ini, mulai dari Decoy Effect hingga Scarcity. Sayangnya, sepanjang yang saya tahu, buku ini belum tersedia dalam terjemahan bahasa Indonesia, sehingga harus kamu baca dalam versi bahasa Inggrisnya. Jika kamu seorang marketer, pebisnis, atau orang yang tertarik dengan dunia psikologi atau marketing, maka saya menyarankan kamu untuk membaca buku ini. Percayalah, ini akan membuka mata sekaligus mengubah cara pandangmu. Start with Why, Simon Sinek. Buku yang satu ini sudah pasti akan mengubah hidup setiap orang yang membacanya. Start with Why berisi premis, pemimpin hebat menginspirasi banyak orang untuk bertindak, bukan dengan apa dan bagaimana, melainkan dengan pertanyaan mengapa. Dikatakan jika hampir semua orang tahu apa yang ia lakukan, sebagian di antaranya tahu bagaimana cara melakukannya, tapi hanya sedikit yang tahu mengapa ia melakukannya. Di dalam buku kita akan belajar bagaimana para pemimpin besar, seperti Steve Jobs dan Bill Gates, memimpin, menginspirasi, dan mengubah hidup jutaan orang. Buku Start with Why menggunakan contoh dunia nyata untuk menguraikan konsep lingkaran emas yang merangkum pentingnya mengidentifikasi tujuan keberadaan organisasi sebelum hal lainnya, kemudian mengambil tindakan untuk membuat visi menjadi kenyataan. Setiap orang atau organisasi dapat menjelaskan apa yang mereka lakukan. Beberapa dapat menjelaskan bagaimana mereka berbeda atau lebih baik, tetapi sangat sedikit yang bisa mengartikulasikan mengapa. Mengapa bukan tentang uang atau keuntungan, melainkan tentang hasil. Mengapa adalah hal yang menginspirasi kita dan orang-orang di sekitar kita. Saripati buku Start with Why sudah dijelaskan dengan sangat baik di video ini. About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. Saya sangat menyarankan untuk membaca Start with Why untuk menemukan why-mu. Buku ini sudah tersedia dalam versi terjemahan bahasa Indonesia. So, bagaimana menurutmu? Silakan beritahu di kolom komentar buku apa saja yang telah mengubah hidupmu dan bagaimana itu dapat mengubah hidupmu. Buku itu memang keren, ia dapat menjadi jendela ilmu untuk mengubah hidup. Buku yang bagus, ditambah secangkir kopi dan suasana yang tenang, memanglah salah satu kebahagiaan paling hakiki. Saya, Rianto Astono.